Dan selanjutnya masalah sosial begitu yang ada di masyarakat adalah masalah kependudukan, berarti berkaitan dengan masalah demografi. Biasanya kalau di masyarakat berkembang itu jumlah penduduknya banyak, sementara memang lapangan pekerjaannya rendah sehingga banyak menimbulkan permasalahan sosial, entah itu pengangguran, kriminalitas, dan mungkin di masalah pendudukan yang paling sering terjadi adalah masalah urbanisasi. Biasanya banyak yang melakukan urbanisasi pada saat setelah mudik lebaran begitu ya, setelah Idul Fitri, banyak masyarakat dari desa berniat untuk pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Tetapi terkadang memang mereka tidak didampingi dengan kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya, sehingga pas nyampe ke kota yang ada justru bukan mencari pekerjaan, justru di sana luntang-lantung nggak jelas, malah justru menambah beban masyarakat, bahkan beban pemerintah. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial. Nah, kalau kita sudah membahas kemarin stratifikasi sosial kan ada kelas-kelasnya begitu ya. Kelas-kelas sosial itu justru menimbulkan kecemburuan sosial. Kenapa? Karena setiap kelas itu ternyata punya hak-hak tertentu yang membedakan antara kelas 1, kelas 2 dengan kelas 3. Orang yang punya jabatan tinggi otomatis dia punya kekuasaan, punya wewenang, bahkan punya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh kelas di bawahnya. Dan ini menimbulkan kecemburuan sosial dan menimbulkan kesenjangan sosial. Salah satu contohnya adalah bagi mereka yang punya uang banyak atau punya kekuasaan, itu aksesnya akan dipermudah dalam aspek apapun, entah itu kesehatan, pendidikan. Mereka punya privilege, mereka punya keistimewaan untuk mendapatkan hal-hal tersebut dengan mudah. Kenapa? Ya karena mereka punya status sosial di masyarakatnya tinggi. Berbeda dengan mereka yang punya status sosial rendah di masyarakat, mereka akan begitu kesulitan untuk mendapatkan pelayanan, entah itu kesehatan, pendidikan, ataupun lain sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi bibit-bibit lahirnya konflik sosial. Yang selanjutnya adalah kriminalitas atau kejahatan begitu ya. Kalau kata Copelli ya, kejahatan itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama memang kejahatan yang disebabkan karena faktor psikologis. Artinya memang mentalnya tidak sehat atau ada gangguan jiwa, bahkan mungkin mentalnya abnormal sehingga dia melakukan tindakan kejahatan atau kriminalitas. Yang kedua, karena ada cacat jasmani atau rohani yang sudah dialami dari sejak kecil hingga dewasa begitu ya. Dan yang terakhir karena faktor sosial, artinya memang ada kesempatan, kebiasaan, bahkan mungkin ajakan dari kelompok. Dan yang selanjutnya adalah masalah disorganisasi keluarga. Seperti yang kita tahu bahwa keluarga itu merupakan agen sosialisasi yang utama dan pertama yang banyak mempengaruhi tumbuh kembang anak begitu ya. Dan kenapa ini bisa masuk ke dalam ragam masalah sosial? Karena di masyarakat sebagian besar anak-anak remaja yang menjadi korban broken home banyak melakukan hal yang negatif begitu ya. Alasan mereka sih klasik, kenapa mereka melakukan tindakan menyimpang begitu ya. Karena mereka bilang, kami frustasi, kami tidak punya sosok ayah, kami tidak punya sosok ibu. But seharusnya mereka itu berpikir dengan kondisi keluarga yang seperti itu, mereka harusnya bangkit, mereka harusnya berpikir, oke, ketika keadaan keluarga kita seperti ini, apa yang harus kita bisa banggakan? Misalkan sekarang kita tinggal dengan ibu aja ya. Mungkin Bunda bisa cerita bahwa Bunda ini adalah salah satu bentuk dari korban broken home begitu ya. Kenapa Bunda bisa bangga mengatakan seperti ini? Ya karena Bunda merasa bahwa Bunda sudah struggle, Bunda sudah melewati fase itu begitu ya. Kenapa? Karena buat Bunda latar belakang keluarga yang broken home gak selalu negatif kok. Yang negatif itu capnya harusnya di orang tuanya, bukan di anaknya. Kenapa? Karena menurut Bunda, bagi anak-anak yang struggle, bagi anak-anak yang hebat, bagi anak-anak yang berpikir lebih luas mungkin atau lebih
panjang, harusnya mereka berpikir ketika keadaan keluarga kita seperti ini, apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya banggakan bagi ibu saya, bagi ayah saya, begitu ya. Bukan justru malah meratapi, merenungi mungkin iya, merasa kehilangan salah satu sosok mungkin iya, tapi kan tidak harus berlarut-larut. Kita malah justru harus bangkit dan harus bisa membuktikan dengan kondisi kita yang seperti ini, justru harus bisa memberikan bahwa wah hebat nih, Anda berprestasi dengan kondisi keluarga yang seperti ini. Wah, itu keren ya. Jadi buat Bunda, keluarga merupakan fondasi yang terpenting. Jadi buat Bunda, bagi kalian yang masih keluarganya ayah ibunya masih lengkap, manfaatkanlah komunikasi dengan orang tua. Karena itu menjadi kunci di mana kalian bisa memahami satu sama lain.